Selamat Sabat, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya tidak bisa melihat wajah saudara-saudara sekalian, tapi saya yakin, walaupun demikian, saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat. Baik, saudara sekalian, kita sering mendengar kata-kata ini. Ini sungguh tidak adil. Ini tidak fair. Ini nggak pas dengan saya. Ya, pernah dengar ya? Atau mungkin bahkan pernah mengucapkannya. Karena kita merasa perlakuan orang lain kepada kita yang tidak adil. Atau bahkan perlakuan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang di rumah kita, orang-orang di jemaat kita, memperlakukan kita dengan tidak adil. Nah, saudara sekalian, biasanya orang-orang yang merasa tidak adil, atau ketika saya dan saudara merasa tidak adil, kita berkata seperti ini ya, kenapa aku yang lebih rajin bekerja, tetapi dia yang mendapat gaji lebih banyak? Ini tidak adil. Kemudian ada juga yang berkata begini, kenapa dia bisa jalan-jalan ke luar negeri terus? Sementara aku cuma jalan-jalan keliling kota saja. Padahal kita sama-sama. Ini tidak adil. Bisa lagi, kenapa harus aku yang menderita penyakit ini? Bukankah dia lebih jahat? Bukankah dia lebih tidak baik? Ini tidak adil. Ya, kita juga bisa mengatakan begini, kenapa teman-temanku sudah pada menikah, sedangkan aku pacar saja belum? Itu juga tidak adil. Ya, perasaan ketidakadilan. Kenapa rumahnya lebih bagus dari rumahku? Kenapa dia lebih cakep dari aku? Kenapa dia punya ini, punya itu, sedangkan aku tidak? Kenapa bahkan seringkali rasa ketidakadilan itu kita sampaikan kepada Tuhan? Kenapa Tuhan? Doa-doaku tidak didengar, doa-doaku tidak dijawab, sedangkan orang lain yang bahkan jarang ke gereja, bahkan tidak pernah mengenal Tuhan, sepertinya doa-doa mereka lebih dijawab. Ini tidak adil. Saudara sekalian, kita memang hidup di dunia yang serba tidak adil. Alasan kita untuk mengatakan semua atau segala sesuatu tidak adil adalah karena kita merasa dirugikan. Kita merasa orang lain yang lebih diuntungkan. Sedangkan kita selalu merasa dirugikan. Tuhan tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang serba tidak adil. Tuhan tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang memang keadilan itu tidak ada. Keadilan itu sulit didapatkan. Dalam dunia politik, keadilan sangat sulit kita dapatkan. Di gereja pun orang merasa tidak adil. Perlakuan pendeta contohnya, kenapa orang itu dilawat terus? Saya kok tidak? Ya. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kadang-kadang perlakuan kita anggota jemaat kepada pendeta juga seringkali tidak adil? Ya, itu dia. Jadi ketika kita melihatnya dari sudut pandang kita, maka seringkali ketidakadilan itu terjadi. Tetapi kita jarang sekali melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan mempelajari satu perikop yang terdapat dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita membaca Alkitab kita. Ini satu perikop yang panjang, tetapi ini sangat baik. Ya, kita akan mempelajarinya bagian demi bagian, dan kita akan mendapatkan satu pelajaran yang menarik. Saya akan bacakan, semoga saudara sudah mendapatkannya, Matius pasal 20, ayat yang pertama dan seterusnya. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka,
Pergi jugalah ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Baik, sekarang kita akan pelajari bagian demi bagian. Di dalam perumpamaan ini ada 12 jam kerja sehari. Sekarang ada yang masuk jam 6 pagi. Ya, 12 jam itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itulah hitungan 12 jam kerja sehari. Dalam pengajaran Yesus ini ada yang masuk dan bekerja selama 12 jam. Masuk jam 6, pulang jam 6. Kemudian, saudaraku sekalian, ada yang masuk setelah jam 9. Karena mulai kerja jam 9 dan akan berakhir jam 6, maka dia bekerja 9 jam. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang terjadi ketika ada orang lain yang juga datang untuk bekerja pada waktu itu. Ya, jam 12 tengah hari ketika orang-orang sudah bekerja 6 jam, ada orang lagi yang dipekerjakan oleh Tuhan itu. Karena mulai kerjanya jam 12 dan akan selesai jam 6, maka dia bekerja berapa lama? 6 jam. Apakah sudah selesai seperti itu? Ternyata belum. Karena pada jam 3 sore, Tuhan itu juga mempekerjakan orang lain di ladangnya. Dengan demikian, karena dia bekerja mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore, maka dia hanya bekerja selama 3 jam. Tetapi, saudara sekalian, ternyata Tuhan itu sangat baik. Kenapa? Ketika melihat orang yang membutuhkan pekerjaan dan baru didapat jam 5 sore, maka Tuhan itu juga mempekerjakan orang itu. Karena mulai kerjanya jam 5 sore dan akan berhenti jam 6 sore, berarti orang ini hanya bekerja 1 jam. Sekarang mari kita perhatikan. Jam 6 pagi ada orang bekerja, jam 9 pagi ada orang baru yang dipekerjakan, jam 12 ada yang mulai bekerja juga, jam 3 sore ada yang juga diizinkan mulai bekerja. Bahkan ketika jam kerja itu tinggal 1 jam, Tuhan itu mengizinkan orang masuk untuk bekerja. 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam, dan 1 jam. Nah, saudara sekalian, menurut bayangan kita, upah yang Tuhan itu akan berikan adalah yang 1 jam paling sedikit dan yang 12 jam bekerja paling banyak. Itulah menurut bayangan kita tentang keadilan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Matius pasal 20 ayat 8 dikatakan sebagai berikut. Bayarlah upah mereka, mulai yang masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu. Kita lihat dari sudut pandang kita saja, di ayat ini, perintah Tuhan ini sudah menunjukkan ketidakadilan. Kenapa? Harusnya yang dibayar duluan adalah yang bekerja mulai jam 6. Tetapi Tuhan itu perintahkan, yang dibayar duluan adalah mereka yang masuk terakhir. Ini belum seberapa. Mari kita lihat. Matius pasal 20 ayat yang ke-10. Mereka menerima masing-masing 1 dinar.
Satu dinar adalah upah bekerja satu hari di zaman Yesus. Nah, ketidakadilan mulai dirasakan oleh pekerja-pekerja ini. Kenapa? Yang merasa paling tidak adil adalah yang 12 jam bekerja. Mosok 12 jam bekerja, gajinya sama dengan yang 1 jam? Bagaimana dengan yang 9 jam? Apakah yang 9 jam juga menerima begitu saja? Tentu saja dia merasa juga tidak adil. Bandingkan 9 jam kok sama dengan 1 jam? Kan benar-benar tidak adil ini. Baik, saudaraku sekalian, tetapi mari kita lihat selanjutnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan sebagai berikut. Mereka yang masuk terakhir ini kata mereka ya, protes ini ya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Pekerja-pekerja ini merasa Tuhan itu sudah melakukan tindakan yang tidak adil. Nah, saudaraku sekalian, sekarang kita lihat. Saat kita berpikir secara logika dan secara duniawi, jelas-jelas tindakan tadi tidak adil. Jelas-jelas ini tidak fair. Ya. Sehingga layaklah mereka yang merasa dirugikan untuk protes. Sekarang, mari kita kembali untuk mempelajari apakah benar tuan itu, pemilik kebun anggur itu, bertindak tidak adil. Karena tuan rumah itu juga melambangkan Tuhan. Apakah Tuhan juga tidak adil dalam hal ini? Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat 1 kita baca kembali. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah dan seterusnya. Saudara sekalian, yang kita perlu perhatikan pertama adalah kisah ini berbicara tentang kerajaan surga, bukan tentang kehidupan dunia ini. Kisah tadi adalah merupakan ilustrasi tentang betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kisah pemilik kebun anggur itu bukan inti pekabarannya. Ya, itu hanya sebuah ilustrasi untuk mempermudahkan saya dan saudara mengerti tentang kerajaan surga. Sekali lagi, ini berbicara tentang kerajaan surga, bukan kehidupan di dunia ini. Sekarang kita lihat, saudara sekalian, hal kerajaan surga, apa artinya? Keselamatan adalah inisiatif Allah. Kita lihat, yang mencari pekerja-pekerja tadi adalah tuan yang punya kebun anggur. Artinya, yang punya inisiatif untuk memberikan pekerjaan adalah tuan itu. Dan hal kerajaan surga berbicara tentang keselamatan. Keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif kita manusia. Mari kita perhatikan kembali, seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya. Pekerja-pekerja itu tidak ada inisiatif untuk cari kerja. Tuan rumah itulah yang keluar mencari pekerja. Gambaran tentang kerajaan surga adalah keselamatan adalah inisiatif langsung dari Allah. Itu bukan hasil pencarian manusia. Keselamatan bukan hal yang kebetulan. Tahu-tahu kebetulan tidak sengaja kita diselamatkan. Tidak ada itu. Keselamatan adalah karena Allah mencari kita. Karena Allah ingin agar kita dapat diselamatkan. Tuhan tidak pernah berhenti mencari orang untuk diselamatkan dengan berbagai cara. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan tadi. Jam 6 pagi, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3, kemudian jam 5 dia tetap keluar mencari pekerja. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mencari manusia untuk diselamatkan.
Baik, saudara sekalian, bahkan begitu pentingnya, begitu besarnya kasihnya kepada kita. Dia sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak percayakan keselamatan ini pada pihak lain. Allah sendiri yang turun menjadi manusia, mengorbankan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Perhatikan, poin pertama, hal kerajaan surga. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Sekarang yang kedua, karena berbicara tentang hal kerajaan surga, maka kita melihat dari kisah tadi, kesetiaan dari pekerja-pekerja tadi, yang bekerja dari awal sampai akhir. Kita melihat, pelajaran yang kita dapat nanti adalah bahwa di dalam Yesus yang diperlukan adalah kesetiaan. Matius 20 ayat 8, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Kapan ini dilakukan? Ketika hari malam. Kapan itu? Ketika masa atau jam kerja sudah selesai. Mereka akan mendapatkan upah masing-masing. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak melihat berapa lama kita mengikut Dia. Ini poinnya. Tetapi apakah kita setia sampai garis akhir? Upah tidak akan diberikan kepada yang berhenti di tengah. Upah atau kehidupan kekal itu hanya diberikan kepada mereka yang setia sampai akhir. Saudaraku sekalian, kalaupun yang mulai jam 6 pagi, begitu giat, tetapi jam 5 sore, karena begitu gondok melihat ketidakadilan yang dia rasakan, dia tidak akan selamat. Ketika yang jam 12 masuk, kemudian melihat ada yang jam 5 baru masuk, dan dia merasa sakit hati, merasa tidak adil, kemudian meninggalkan Tuhan. Tuhan juga tidak menganugerahkan kehidupan yang kekal baginya. Kita lihat, saudara sekalian, yang penting di dalam kerajaan Allah, hal kerajaan Allah, bukan berapa lama saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, tetapi betapa setia kita di dalam Yesus. Sekarang kita melihat poin selanjutnya. Hal kerajaan surga itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Matius 20 ayat 13, Tuhan itu mengatakan ketika mereka protes, ya, tidak adil. Kenapa kami hanya dapat 1 dinar? Sedangkan yang masuk jam 5, bekerja 1 jam juga dapat 1 dinar. Di ayat 13, inilah kuncinya. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuhan sudah sepakat dengan yang masuk jam 6, kehidupan kekal, sedinar sehari. Demikian juga yang baru masuk jam 9 pagi, upahnya sama, sedinar sehari, kehidupan yang kekal. Yang masuk jam 5, sama, sedinar sehari. Dan itu haknya Tuhan untuk memberikan sedinar. Ya. Yang 12 jam bekerja, nggak boleh protes. Kenapa? Karena sudah sepakat sedinar sehari. Demikian juga dalam kerajaan surga ini. Siapapun yang menerima panggilan Yesus untuk diselamatkan, upahnya sama, kehidupan kekal. Tidak peduli berapa lama kita sudah jadi pengikut Yesus. Entah sudah 50 tahun, entah sudah 60 tahun, 70 tahun, atau baru 1 minggu, bahkan mungkin baru 1 hari, upahnya sama, kehidupan yang kekal. Itu adalah kesepakatan. Upah mengikut Yesus menurut Matius 19 ayat 28 dan 29. Matius 19 ayat 28 dan 29 adalah akan duduk di atas tahta kemuliaan sebagai hakim. Kemudian akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Yohanes 3:16. Barang siapa percaya di dalam Dia, tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
siapapun saya dan saudara. Seringkali kita merasa tidak adil. Kita yang sudah lama di gereja, tidak dianggap. Bukan tidak dianggap sebenarnya. Tetapi tidak diberi kepercayaan untuk pelayanan yang dulu kita punya. Yang dulu dipercayakan kepada kita. Orang yang baru dibaptis tahun lalu, sudah dipercaya untuk pelayanan Tuhan. Mungkin kita merasa tidak adil, tetapi Allah sangat adil. Kenapa? Kalau kita setia, sampai pada akhirnya, upah yang Tuhan sudah janjikan menjadi bagian kita, yaitu kehidupan kekal. Saudaraku sekalian yang terkasih, tidak ada perbedaan upah. 100 tahun, 70 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, dan bahkan 1 jam yang menjadi pengikut Yesus. Tiba-tiba setelah 1 jam, meninggal dunia. Dia upahnya kehidupan kekal. Sama dengan yang 100 tahun sudah menjadi pengikut Yesus, upahnya sama. Hal kerajaan surga tentang kehidupan kekal. Dan upah ini adalah hak dari Yesus. Kita tidak boleh protes. Barang siapa setia sampai akhir, peroleh kehidupan kekal. Itulah yang diajarkan firman Tuhan. Tidak ada upah yang di bawah kehidupan kekal. Contohnya kita protes pada Tuhan. Tuhan, karena saya sudah lama jadi pengikut Tuhan, dan orang itu baru 1 minggu. Seharusnya Tuhan, saya mendapatkan kehidupan kekal plus. Ya. Kemudian orang yang baru 1 minggu itu seharusnya mendapatkan kehidupan kekal kurang. Ternyata tidak ada begitu. Tidak ada upah di bawah kehidupan kekal, dan tidak ada upah yang lebih mahal atau di atas kehidupan yang kekal. Kalau begitu, apakah adil? Saudaraku sekalian, saat kita berkata kepada Tuhan, ini tidak adil dari sudut pandang kita. Seharusnya kita berpikir, seharusnya kita merenungkan bagaimana Tuhan bersikap adil kepada kita. Ya. Tapi mari kita renungkan beberapa hal. Apakah adil ini? Ya. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ini nggak adil Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepada kita. Dia akan menjawab kepada kita, benar, kamu benar, ini tidak adil. Coba kita lihat. Yang pertama, ini tidak adil. Bahkan sebenarnya di mata Tuhan tidak adil. Contohnya apa? Kita tidak layak selamat, tetapi Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita. Adil? Tidak adil. Harusnya kita binasa. Ya. Kasih Tuhan itu tidak adil, saudara sekalian. Karena dia harus mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita. Kemudian, contohnya, seharusnya kita mati, tetapi mendapatkan kehidupan kekal. Adil? Nggak adil. Contoh lagi, Tuhan memiliki 7 hari dalam seminggu. Dia hanya minta 1 hari dan 6 hari untuk kita. Apakah adil ini? Nggak adil. Ya. Kalau kita menuntut Tuhan berbuat adil, maka Tuhan akan melakukan seperti ini. Dari 7 hari dalam seminggu, 3,5 hari untuk beribadah pada Tuhan. 3,5 hari untuk kita bekerja. Itu baru adil. Oleh karena itu, jangan protes kepada Tuhan. Tuhan nggak adil. Tuhan itu memang nggak adil, saudara sekalian. Dia memberikan segala sesuatu terlalu banyak, terlalu baik, terlalu berlimpah. Yang seharusnya tidak menjadi bagian kita, Tuhan berikan. Sekarang, Tuhan memberikan berkat. Berkat yang luar biasa melalui pekerjaan dan usaha kita. Saudara tahu, dia hanya minta berapa? 10% dari semua berkat-berkat itu. Dan yang 90% ditambah janji akan dibuka tingkap-tingkap langit bagi kita. Menjadi bagian kita. Apakah Allah adil bagi kita? Tidak. Ini tidak adil. Kalau kita menuntut Allah bertindak adil, maka Tuhan akan melakukan ini. Oke, dari semua berkatmu, 50% untuk Tuhan.
50% untuk kita. Itu baru adil. Tetapi Tuhan melakukan itu semua untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk hidup kita yang berlimpah. Ketika kita melihat fakta seperti ini, masihkah kita berani protes kepada Tuhan? Ini tidak adil. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita berkata tidak adil? Prosesnya adalah, aku orang baik, aku berhak mendapatkan yang baik. Ketika kita mengatakan seperti itu, maka akan muncul di hadapan kita banyak ketidakadilan. Tetapi aku tidak menerima hal-hal yang baik. Ini pasti ada masalah ini. Ya, seringkali kita berpikir begitu. Pasti ada yang salah ini. Aku orang baik kok, harusnya menerima yang baik. Kenapa orang yang tidak baik justru menerima yang baik? Sekarang saudara sekalian, kalau begitu siapa yang harus memperbaikinya? Tuhankah atau kita? Bagaimana kalau kita balik? Ketika kita berkata, ini tidak adil, seharusnya kita merenungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak pas seperti yang kita harapkan, seharusnya kita merenungkan dalam hati. Apakah aku benar-benar orang baik? Apakah aku menerima hal-hal yang baik? Apakah ada yang salah? Ya, pasti ada yang salah. Tetapi yang pasti bukan Allah yang salah, tetapi kita yang salah. Saudaraku sekalian, dan yang luar biasa, walaupun kita yang salah, Tuhan selalu ingin berkarya untuk kebaikan kita. Dia selalu ingin memperbaiki. Nah, mari kita lihat Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Ini didasari dari protesnya murid-murid. Ya, protesnya murid-murid. Karena murid-murid merasa tidak adil. Di ayat 27 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, murid-murid menuntut, Petrus yang mewakili. Tuhan, saya sudah tinggalkan keluarga, saya sudah tinggalkan pekerjaan, saya sudah tinggalkan segala sesuatu, dan mengikut Engkau. Kalau begitu, apa upahnya yang Tuhan akan berikan kepada kami? Sama seperti kita, ya. Tuhan, saya sudah tinggalkan pekerjaan, saya sudah tinggalkan keluarga untuk kebenaran. Saya sudah tinggalkan segala sesuatu untuk menjadi pengikut-Mu. Apa upahnya bagi kami? Maka Yesus akan menjawab. Matius 19 ayat 28 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, percayalah, di dunia yang baru, anak manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Pada waktu itu, kalian pengikut-pengikutku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Ayat 29, dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau perempuan, atau ibu bapak, atau anak-anak, atau ladang karena aku, orang itu akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Dan ia akan menerima juga hidup sejati dan kekal. Saudaraku sekalian, kalaupun dalam hidup di dunia ini banyak perlakuan yang tidak adil, yang harus kita terima sebagai umat-umat Allah. Ingat, Tuhan yang setia dan adil itu akan memberikan upah yang tidak dapat dibandingkan dengan yang seharusnya kita terima di dunia ini. Bahkan dikatakan di ayat 29, menerima kembali 100 kali lipat. Artinya, satu jumlah yang tidak terhitung, satu jumlah yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita terima ketika hidup di dunia ini. Lebih dari itu, kita akan menerima hidup sejati dan hidup yang kekal. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadikan kita
setia di dalam Tuhan. Ingat, banyak ketidakadilan. Ya, memang banyak ketidakadilan. Tetapi Tuhan yang Maha Adil itu selalu memberi yang lebih besar, lebih hebat, lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebersamaan kami dengan jemaat Ampenan. Kami melihat memang dalam kehidupan kami banyak ketidakadilan yang kami rasakan. Banyak ketidakadilan yang terjadi kepada kami, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan mungkin di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan, sekarang kami dibukakan, kami melihat bahwa Engkau adalah Maha Adil, yang sebenarnya telah memberikan lebih dari apa yang harusnya kami terima. Bahkan Engkau telah mempersiapkan kehidupan yang kekal, yang melebihi dari semua yang kami harapkan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami rindu Tuhan memberkati kami pribadi-pribadi. Ketika kami merasa ketidakadilan terjadi, biarlah kami melihat ke atas, hanya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Adil. Ketika kami merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di dunia ini, biarlah kami belajar memandang hanya kepada Yesus yang telah mati bagi kami untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Tuhan, Engkau Maha Adil, Engkau yang telah mengampuni kami yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Ya Yesus, Engkau yang Maha Kasih, Engkau telah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami, yang seharusnya kami tidak layak untuk diselamatkan. Ajarlah kami tetap setia, berapa lama pun kami telah menjadi umat-Mu, agar kami tidak meninggalkan Engkau, agar kami tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, kami sangat rindu Engkau memberkati umat-umat Tuhan di masa-masa sulit saat ini, berkati kehidupan pribadi, berkati rumah tangga, berkati usaha, berkati pelayanan bagi Tuhan, agar umat-umat-Mu tetap mengandalkan Tuhan, berkat-berkat-Mu tetap tercurah. Masa-masa sulit ini akan menjadi masa-masa indah bagi kami untuk kebangunan rohani yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, mengampuni dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.